Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pelajaran fisika. Fisika membuat otak berpikir dan bikin hati happy. Pada kali ini kita akan membahas tentang fluida statis, yaitu materinya tentang viskositas, hukum Stokes, dan kecepatan terminal. Bagaimana penerapan konsep ini pada teknologi? Yaitu pada oli. Nah, kalau ada membeli sebuah oli, maka akan ada tulisan di sana tertera SAE 5W-30. Apa artinya 5W-30 itu? Yaitu oli memiliki kekentalan 5 pada temperatur dingin di musim dingin atau winter dan kekentalan 30 pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana perusahaan oli ini bisa menentukan nilai kekentalan 5 dan 30? Tentu saja ini didasari dengan konsep fisika. Ingin tahu bagaimana caranya? Oke, ikuti terus materi berikut ini. Yang pertama kita harus paham dulu apa itu viskositas. Menurut Wikipedia bahwa viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Bisa juga viskositas itu adalah ketebalan atau pergesekan internal. Atau sering juga disebut bahwa viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Nah, kalau fluidanya memiliki ketahanan dari tekanan disebut dengan kental, tetapi fluida yang tidak memiliki ketahanan, tekanan dan tegangan disebut dengan fluida ideal. Begini ilustrasinya. Jadi kalau ada aliran fluida, ini yang ideal atau tidak kental, kita lihat di sini garisnya alirannya sama semua, panjangnya sama. Ini menunjukkan bahwa pada fluida ideal ini tidak ada gesekan dengan dinding pipa. Artinya apa? Koefisien viskositasnya 0. Nah, sehingga alirannya akan sama. Nah, bagaimana dengan aliran pada fluida yang kental? Di sini ada perbedaan kecepatannya. Di dinding ini di dinding itu tidak ada gesekan Kalau yang tengah tidak ada gesekan, sehingga kecepatannya di tengah ini adalah V-nya maksimum. Tapi yang di pinggir dinding ini ada gesekan sehingga alirannya terhambat. Atau secara fisika bahwa kalau aliran fluida kental itu viskositasnya lebih besar daripada 0. Di sini lihat panahnya tidak sama, beda dengan yang fluida ideal atau yang tidak kental itu sama panahnya. Nah, jadi sekali lagi viskositas itu adalah ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Oke, baik. Berikutnya kita akan bahas penemuan dari nama lengkapnya Sir George Stokes. Dia menemukan konsep begini, ketika ada aliran fluida statis, dimana kalau kita tinjau salah satu partikelnya, ketika kita memasukkan benda ke dalam fluida statis ini, maka pada benda ini akan mengalami 3 buah gaya. Yang pertama, gaya berat yang arahnya ke bawah, dimana besarnya itu M dikalikan dengan gravitasi. Sedangkan ada 2 buah gaya ke atas. Yang pertama gaya apung, yang kedua gaya Stokes atau gaya gesekan. Nah, gimana cara menghitungnya? Menurut Sir George Stokes bahwa gaya gesekan dalam fluida itu cara menghitungnya K dikalikan dengan simbol Yunaninya eta, dibacanya eta bukan N tapi eta, dikalikan dengan kecepatan.
Nah, kalau bendanya berbentuk bola seperti ini, maka K-nya itu adalah 6 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan R. R-nya jari-jari bola tersebut. Sehingga dikenallah hukum Stokes yang rumusnya 6 PR dikalikan dengan eta dikalikan dengan kecepatan. Berikutnya kita akan bahas ya, apa itu kecepatan terminal, yaitu kecepatan benda berbentuk bola yang bergerak mengendap dalam fluida kental dengan kecepatan konstan. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya, menghitung kecepatan terminal ini ya. Ini ilustrasinya ketika ada sebuah bola dijatuhkan dalam fluida, maka dia akan mengalami gaya berat dan akan ada yang melawannya gaya apung serta gaya gesekan. Nah, sehingga kalau kita hitung ya, dia akan seimbang, maka sigma Fy sama dengan 0. Maka sigma Fy nya adalah Fa ditambah Fs itu sama dengan W, dimana gaya apung itu adalah massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup dikalikan dengan gravitasi, ditambah untuk gaya Stokes-nya 6 PR kalikan dengan V kalikan dengan eta. W nya sama dengan M dikalikan dengan G. Kemudian volume bola itu 4/3 VR pangkat 3 dikalikan dengan gravitasi, lalu 6 PR eta dikalikan dengan kecepatan. Nah, kemudian M nya kita ubah karena massa di dalam fluida itu ya, kita cari dengan massa jenis bendanya dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan gravitasi. Jadi M nya kita ubah menjadi Pi kalikan dengan massa jenis benda, lalu kalikan dengan gravitasi. Nah, sehingga volumenya kita ganti karena ini volume bola 4/3 VR pangkat 3, lalu kita sederhanakan ya, maka kecepatan terminal menurut persamaan tadi kita bahas bahwa hasilnya adalah 2/9 dikalikan dengan eta dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan G dikalikan massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida. Itu disebut dengan kecepatan terminal. Ini penjelasannya ya. Jadi Pi nya itu kecepatan terminal, satuannya meter per detik, R-nya jari-jari kapiler, satuannya meter, dan eta itu adalah koefisien viskositas, satuannya Pascal kali detik, dan rho F massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, rho B massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, itu konsepnya untuk viskositas, hukum Stokes, dan kecepatan terminal. Baik, aplikasinya seperti apa dari tiga konsep ini ya, kita akan coba bahas di contoh soal konsep fluida statis. Oke, kita lanjut ya. Kayak yang pertama, tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam bejana yang berisi zat cair ditentukan oleh. Nah, untuk membahas soal seperti ini, kita harus tahu dulu persamaannya. Tekanan hidrostatis itu adalah satuannya, rumusnya pH sama dengan rho GH, di mana rho-nya adalah massa jenis fluida, G-nya percepatan gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman benda. Sehingga kita bisa jawab yang pertama massa jenis betul, volumenya salah, kedalaman betul, dan bentuk bejana salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Paham ya? Kita lanjut. Nah, kayak kita perhatikan gambar ya, dimana di gambar itu ada titik ya, P, S, Q, R, dan T dengan jaraknya kedalaman yang berbeda-beda. Pertanyaannya, pH atau tekanan hidrostatis yang paling besar di titik mana? Nah, ini juga sama, kalau dilihat dari rumus ya, pH itu berbanding lurus dengan H, sehingga semakin dalam maka pH-nya semakin besar. Jadi jawaban yang betul adalah yang titik T ya. Semakin dalam maka tekanannya semakin besar.
Nomor 4, gaya apung ya, dalam suatu fluida. Nah, kita harus tahu dulu ya, gaya apung atau gaya Archimedes itu dirumuskan dengan rho F kalikan dengan G kalikan dengan volume V, ya, V besar. Jadi gaya apung itu dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan volume benda tercelup. Jadi jawabannya yang betul sebanding dengan kerapatan, betul. Sebanding kerapatan benda, salah. Sebanding dengan volume benda yang tercelup, betul. Sebanding dengan massa benda, salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Nomor 8, kenaikan permukaan fluida yang cekung dalam pipa kapiler berbanding lurus dengan pertambahan. Nah, ini kita ingat rumusnya ya. Ingat ceritanya, yaitu dua orang bersih tegang karena memperkosa di bawah pagar hotel. Wah, jangan dilakukan ya, amit-amit ini. Jadi ini dua orang bersih tegangan ini memperkosa di bawah pagar hotel. Ini hanya hotel ya. Nah, jadi untuk membahas soal ini ingat rumus ini, sehingga untuk yang nomor 4, tegangan permukaan ada, betul berarti ya. Kemudian sudut kontak, nah harusnya cos theta ya. Kemudian jari-jari pipa itu berbanding terbalik, bukan berbanding lurus kalau jari-jarinya. Massa jenis fluida juga berbanding terbalik ya, bukan berbanding lurus. Jadi yang berbanding lurus hanya satu, yaitu tegangan permukaannya. Artinya semakin tinggi kapilitasnya, maka tegangannya semakin besar. Baik, kita lanjutkan ke cosol hitungan ya, biar memanas nih ya, biar panas. Siapkan cemilannya ya, siapkan minumannya. Baik, kita bahas nomor 1. Contoh seperti ini, ada sebuah gelas kaca ya, diisi dengan dua buah fluida yang berbeda. Yang ke satu kerapatannya atau massa jenis fluidanya 1,2 gram per cm kubik, tingginya 50 cm. Kemudian yang kedua, lapisan atas dilapisi dengan fluida yang massa jenisnya 0,75 gram per cm kubik, tingginya 40 cm. Nah, pertanyaannya berapa besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana? Baik, pembahasannya seperti biasa ada 3. Yang pertama, rumusnya apa sih yang mendasari ini ya, yaitu pH sama dengan rho GH. Oke. Nah, ini harus kreatif ya, harus memahami soal di sini ada dua buah fluida. Nah, maka kita jumlahkan saja. Logikanya seperti itu kan. Kita tambahkan saja, di mana pH oleh massa jenis 1 ditambah dengan tekanan oleh massa jenis kedua. Nah, di soal diketahui dalam gram, kita ubah ke kilogram, tinggal dikalikan dengan 1000. Kalikan dengan 1000. Kemudian ini cm, ubah ke meter dibagi 100 ya. Nah, kalau sudah satuannya diubah, kita masukkan ke rumus. 1200 kali 10 kali 0,5 ditambah 750 dikali 10 dikali 0,4 ya. Ini kita gunakan teknik perkalian ya, jangan gunakan kalkulator, ini masih mudah ya. Nah, jadi caranya kita akan bahas nanti ya, cara matematikanya. Jadi hasilnya adalah 9000 Pascal. Jadi tekanannya di bawah itu 9000 Pascal. Kalau ada dua buah fluida seperti ini bentuknya. Jadi kita bahas matematikanya. Nah, jadi kalau ada perkalian seperti ini ya, ini ada komanya, kita jangan takut. Nah, caranya hitung ya. Hitung di desimal ini ada berapa digit? 1 digit, kita hapus nolnya di sini 1. Kalau 2 digit berarti 2 nolnya kita hapus. Karena ini ada 1 digit, kita hapus 1 saja nolnya. Ini coret, ini juga coret. Jadi tinggal 1200 kali 5. Nah, ini perkaliannya tinggal kalikan saja 5 kali 12. Cara mengkalikannya biasanya itu dari depan dulu kan, 5 kali 2. Nah, sekarang kita ubah caranya dari belakang. Ini 5 dikali 1. Hasilnya 5, kemudian 5 dikali 2 ya, itu hasilnya 10. Cara menuliskannya, satunya di atas, kemudian nolnya di sebelah sini. Lalu yang berikutnya tinggal turunkan nolnya yang 2 ini.
Lalu terakhir kita jumlahkan, jadi hasilnya 6000. Begitu juga untuk perkalian 750 kali 10 kali 0,04 sama. Nah ini kalau ada soal seperti ini ya, mungkin ini alatnya hidrolik ya, pompa hidrolik. Bagaimana mengangkat suatu benda ya. Di sini silinder di kiri yang P ini yang memiliki luas penampangnya 600 cm persegi, jadi yang besarnya diberi beban M kilogram. Pengisap kanan ini yang Q memiliki luas hanya 20 cm persegi, artinya yang kecil ini. Nah, sedangkan beratnya dapat diabaikan. Sistem isi cairan ini ada cairannya ya, dengan massa jenisnya 900 kg per meter kubik. Jika sistem seimbang ya, ada sebuah gaya sebesar 25 Newton ya, menekan pengisap ini. Nah, tentukan berapa massanya. Jadi dengan gaya 25 Newton ini bisa mengangkat beban berapa gitu. Nah, jadi langkahnya ya, ini seperti ini, dibuat garis, ada garis nih. Nah, kemudian titik M untuk massanya, titik 2 untuk batas yang ditekan oleh gaya F ya. Nah, kemudian kita masukkan ke hukum pokok hidrostatis. Jadi di mana pada garis yang sejajar ini ya, maka tekanan di satu akan sama dengan tekanan di dua, walaupun beda diameter ya, walaupun beda luasnya. Nah, diketahui bahwa pada tekanan satu itu kan rumus tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Maka gayanya di sini gaya berat, yaitu M dikalikan dengan G dibagi dengan luas dari silinder pada permukaan P ini, sama dengan untuk gaya tekan yang kedua ya, tekanan yang kedua itu gaya persatuan luas ditambah, karena di sini ada tekanan hidrostatis ya, di sini kan ketika menekan ada tekanan hidrostatis di sini, maka ditambah dengan rho GH. Lalu masukkan angka yang diketahuinya, M dikalikan dengan G-nya 10 ya. Lalu luasnya kita ubah ke, karena sini diketahuinya cm persegi, kita ubah ke meter persegi ya, menjadi dikali 10 pangkat min 4, karena cm perseginya diubah ke meter persegi, maka dikali 10 pangkat min 4. Kemudian gayanya 25 Newton dibagi dengan 20 kali 10 pangkat min 4 ditambah massa jenisnya 900 kg dikalikan dengan G 10 dikalikan dengan H tingginya adalah 5 meter. Nah, ini bisa dicoret ya, 10 nya coret. Nah, lalu ini M dikali 10 pangkat 4, dari mana? Dari sini ya, min 4 nya naikkan ke atas menjadi positif 4. Lalu 600 pindahkan ke sini ya, pindahkan ke sini. 600 dikali 25 dibagi 20 hasilnya 75. 10 min 4 nya naikkan ke atas, 10 pangkat 4. 9 kali 5 dikalikan dengan 6, jadi 270 dikali 10 pangkat 4. Nah, kemudian ya, M nya berapa tinggal dicoret aja. M nya 10 pangkat 4 nya coret, jadi tinggal M sama dengan 75 ditambah 270 dijumlahkan menjadi 345 kilo. Nah, jadi hasilnya adalah M sama dengan 75 ditambah 270 sama dengan 345 kg. Oke, udah panas? Baik, kalau masih belum kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 6. Sebuah batu ditimbang di udara beratnya 30. Ketika di air itu 21. Jika massa jenisnya 1 gram per cm kubik, berapa massa jenis batu tersebut? Oke, kita gunakan dua cara ya. Cara biasa kita gunakan rumus gaya apung, di mana gaya apung itu adalah W udara dikurangi W air. Sama dengan ya, gaya apung itu kan persamaannya rho F dikalikan dengan PF dikalikan dengan G. Di mana massa jenis airnya 1 gram per cm kubik kita ubah ke kilogram menjadi 1000 kg per meter kubik. W udaranya 30, W airnya 21 sama dengan 1000 dikalikan dengan volume kalikan dengan 10, sehingga didapat volumenya itu 9 kali 10 pangkat min 4.
Nah, kemudian udah diketahui volumenya, kita cari massa jenis bendanya, ya, yaitu dengan rumus massa jenis benda dibagi dengan volume benda. Diketahui massa bendanya itu adalah WU dibagi dengan gravitasi, yaitu 30 dibagi dengan 10 sama dengan 3 kilo. Sehingga massa jenis benda dibagi dengan volume benda, ya, 3 dibagi 9 kali 10 4, maka hasilnya adalah 3,33 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, atau digramkan menjadi 3,33 gram per cm kubik. Nah, itu metode biasa. Nah, kita gunakan cara cepatnya saja, ya. Kalau sudah paham stepnya, tinggal langsung saja. Untuk mencari berapa massa jenis benda atau batu tersebut adalah tinggal membagi W udara, ya, dikalikan dengan massa jenis airnya dibagi dengan pengurangan W udara dikurangi dengan W air. Itu saja cara cepatnya. Masukkan angkanya, hasilnya sama, ya, 3,33 gram per cm kubik. Gitu ya, gampang ya. Nah, baik, berikutnya ke soal yang lebih mudah lagi. Ada sepotong balok kayu mengapung di atas air dengan 75% volumenya tenggelam di dalam air. Bila volume balok itu 5000 cm kubik, berapa massa balok kayu itu? Berapa massa baloknya? Nah, kita gunakan cara biasa. Nah, ini ilustrasi gambarnya, ya. Jadi ketika balok, ya, terapung, ya, karena di sana ya mengapung dasarnya 75%. Seperti itulah gambarannya. Maka akan mengalami dua buah gaya. Yang pertama gaya apung dan gaya berat. Nah, sehingga dalam keadaan setimbang, maka kita cari matematikanya. Sigma Fy sama dengan 0. Apa saja gaya-gayanya? Yaitu W sama dengan gaya apung, di mana W nya adalah massa jenis benda dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan gravitasi. Untuk gaya apungnya, massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup ke dalam air dikalikan dengan gravitasi. Nah, karena G nya sama, kiri kanan kita coret saja, ya. Lalu kita ubah, ya, bahwa massa jenis benda itu sama dengan volume benda dikalikan dengan massa jenis airnya adalah 1. Kalau nggak diketahui berarti 1. Kemudian 75% artinya 0,75 dikalikan dengan volume benda. Nah, kemudian volume bendanya kita coret sehingga didapat massa jenis bendanya adalah 0,75 gram per cm kubik. Nah, kemudian kita cari massa jenis bendanya, ya. Kita cari massa bendanya. Itu dengan persamaan massa jenis benda dikalikan dengan volume benda. Massa jenis benda itu 0,75. Volume bendanya adalah 5000 sehingga didapat 3750 gram, atau diubah ke kilo dibagi 1000 jadi 3,75 kg. Itu metode biasa. Nah, kita cara cepatnya adalah tinggal menghitung berapa persen tercelup dikalikan dengan massa jenis fluida dikalikan dengan volume benda ternyata. Sehingga didapat 75% dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 5000. Hasilnya ya sama ya, jadi 3,75 kg. Nah, silakan pilih. Nah, harus bisa dua-duanya. Nanti ketika disuruh mengerjakan soal esai gunakan metode biasa, tapi ketika soalnya berupa PG cukup menggunakan metode cepat ini, ya. Bisa karena biasa, dia harus sering latihan baru akan bisa, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8. Berapa tinggi air yang naik dalam pipa yang jari-jarinya 0,15 mm? Sudut kontaknya 0, tegangan airnya adalah 0,073. Oke, gunakan persamaan pipa kapil, ya, 2 gamma kali cos theta dibagi rho GR. Masukkan angkanya, 2 dikali 0,073 dikalikan dengan 1, ya, cos 0 itu sama dengan 1 dibagi dengan 1000 dikali dengan 1,5 kali 10 pangkat min 4 jari-jarinya. Dari milimeter kita ubah ke meter, ya. Kemudian dikalikan dengan gravitasinya 9,8. Maka didapat hasilnya
9,93 cm. Udah kan ya, tinggal hafal, pahami rumus, matematikanya jangan salah ya, harus teliti. Lanjut soal berikutnya. Apa sih manfaat dan kerugian dari kapilaritas? Oke, manfaatnya pertama, pada kompor minyak itu dengan adanya gejala kapilaritas bisa menyerap atau menarik minyak tanah melalui sumbu kompor. Yang kedua, ya, mengisap air pada benda yang basah melalui kertas isap atau kain sehingga benda tersebut menjadi kering. Mungkin ini yang suka ngepel ya. Yang ketiga, pada tanaman, gejala kapilaritas bermanfaat untuk mengisap air dari akar menuju daun-daunan melalui pembuluh kayu pada batang tanaman. Nah, itu manfaatnya. Sedang apa kerugiannya? Nah, bisa membuat dinding rumah menjadi lembab, ya, sehingga tidak baik bagi kesehatan. Nah, kenapa bisa lembab? Karena ketika musim penghujan, air akan merambat naik melalui pori-pori dinding sehingga dinding menjadi lembab. Tapi sekarang sudah ada teknologinya ya, catnya menggunakan aquaproof. Nah, sehingga ini bukan iklan ya. Nah, sehingga dinding itu tidak meresap airnya. Baik, soal yang berikutnya. Ada sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositasnya 110 kali 10 pangkat min 3 Newton second per meter kuadrat. Berapa besar gesekan? Nah, oke, kita gunakan persamaan ya. Hukum Stokes, di mana gaya geseknya adalah 6 kali V kali R kali eta kali kecepatan. Masukannya diketahui di soal ya, 6pi, jari-jarinya 0,5 kita ubah ke meter, 5 kali 10 pangkat min 3. Koefisien viskositasnya tidak usah dirubah, sudah sesuai, 110 kali 10 pangkat min 3. Dan kecepatannya adalah 5. Kita masukkan gampang. Nah, ini gunakan matematikanya, kelompokkan mana bilangan yang tidak berpangkatnya. Pi kalikan 5 kali 6 kali 10 kalikan 5 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 16.500 pi kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita sederhanakan lagi ya. 1,65 dikali pi sama dengan 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat min 6. Lalu 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat 4 min 6 dengan 4, sisanya berarti min 2. Jadi hasilnya 1,65 V dikali 10 pangkat min 2 Newton. Ini gaya gesekannya. Masih ada? Oh, ada terakhir ya, mudah-mudahan terakhir nih. Guthrie, nah tahu kan Guthrie itu berjari-jari 5,5 10 pangkat min 3. Nah, kecil sekali ya. Terjatuh ke dalam oli yang dimiliki massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Koefisien viskositasnya ada. Jika massa jenis Guthrie-nya 2700, berapa kecepatan terbesar atau kecepatan terminalnya yang dapat dicapai Guthrie dalam fluida tersebut? Nah, kita gunakan rumusnya V sama dengan 2 kali R kuadrat kalikan dengan G dikalikan dengan pengurangan massa jenis benda dikurangi massa jenis fluida dibagi dengan 9 eta. Masukkan yang diketahui dari soal ya, 2 jari-jarinya 5,5 10 pangkat min 3 dikuadratkan kalikan dengan G nya 10, lalu massa jenis bendanya 2700, massa jenis fluidanya 800 ya, dibagi dengan 9 kali koefisiennya 110 kali 10 pangkat min 3. Ini juga sama, sederhanakan mana yang bilangan berpangkatnya, kelompokkan dengan yang tidak, lalu nanti bagi ya, 2 kali 30,25 kali 19 dibagi 99, maka hasilnya 116,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita ubah ya menjadi 1,16 meter per detik. Demikian aplikasinya dari konsep fisika tentang viskositas, hukum Stokes dan kecepatan terminal. Begitu juga dengan hukum Pascal, tekanan hidrostatis. Nah, berakhir sudah bagian fluida statis. Kita akan nanti berlanjut pada fluida dinamis ya. Demikian, terima kasih atas menonton di channel Fisika Asik dan Tip Matematika Cepat di Ahilvis ya. Jangan lupa
like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.